wis ora salat, wis ora puasa. Cari nih malaikat, Nduk, meh milih neraka sing ndi? Gelem kok. Kalau puasa sih rata-rata insya Allah majikan mengizinkan ya, mengizinkan kalau puasa. Oke. Tapi kalau sholat itu yang kadang dilarang, terus isi bukan malah kadang wah gimana wah Enggak tepat aja waktunya. nggak tepat iya terus bolong tetap ini Enggak. ada yang bolong. Enggak tepat itu di luar waktunya atau bukan di awal waktu. Jadi contoh ya maksudnya gini. Salat zuhur itu kan dari jam 12.30 sampai masuk waktu asar. Asar itu jam 3.58 berarti setengah 2, setengah 3, setengah 4. 3 jam setengah waktu untuk sholat zuhur. Kan gitu. Nah pertanyaan saya, nggak tepat waktu itu bukan di awal waktu, bukan di setengah 1, atau sholatnya nanti sholat zuhur sampai jam 5 belum sholat zuhur. Gimana? Ya kadang kan gini zuhur tuh ada majikan sampai asar sampai kadang malah nggak sampai takut sholat jadi nggak menjalankan gitu loh. Sudah lewat waktunya. Iya sudah. Sudah lewat, sudah sampai asar gitu ya. Malahan kadang malah harus sholat asar tapi zuhurnya belum gitu. Oke, kalau dijawab jujur ya. Gimana kalau seandainya pernahkah ada yang mencoba tetap melaksanakan sholat? Diapain sama majikannya? Enggak ada apa-apa ya. Iya sih Kayaknya pada takut mungkin. Karena dilarang juga. Enggak takut. Aku dilarang nggak boleh sholat. ada yang tuh malah ada yang nggak Terus boleh ada sholat. CCTV Kan juga. sempet- Oke, ada yang memang dilarang sholat. Iya dilarang. Terus ada CCTV juga 3. Nah pertanyaan Nggak ada kamar. Saya paling di kasur sih di atas gitu nggak kelihatan kan kameranya. Saya kamar tuh ada kamera di bawah, kamar tempat tidur saya tuh ada kamera di bawah. Jadi Oke. kan bingung gitu di Ya. depan ada kamera sih cuma dapur sama kamar mandi sih memang nggak ada tapi depan kamar saya tempat tidur yang buat tidur saya tuh ada Dikamerain ya? ada Baik. Berarti ada memang yang dilarang, ada nggak boleh ngelaksanain sholat. Nggak boleh. Sampai dipasang kamera. tapi puasa boleh gitu Puasa boleh, puasa boleh. Pernah tahu alasannya nggak kenapa kayak gitu? ya kadang nggak memberikan alasan majikan sini seperti itu kadang nggak memberikan Nggak semua. alasan nggak semuanya semua. Enggak semua. Ya kan. nggak semua tapi Iya. tapi nggak kan majikan mbak Jaga Ya anak jaga anak. jaga anak Agamanya apa? Kristen. nggak pernah tahu agamanya saya nggak pernah Kalau- nggak pernah Biasanya kalau tuh beda-beda kan puasa Kristen malah jadi ada kandung itu kita nggak boleh sholat terlepas dari alasannya apa. Nah, yang saya itu mau mengkategorikan sekarang. Satu, ada yang benar-benar melarang, terlepas bodoh amat lah alasannya. Yang kedua, ada yang enggak melarang, tapi kitanya yang takut. iya Iya nggak? iya Itu ya satu lagi ya. Ada kondisi yang ketiga nggak? Kalau yang ketiga ya memang nggak mau ngelaksanain, gitu kan? gantung dari Bener nggak? iya orangnya. Kalau kondisinya ini kita kasih solusi per masalah ya, per kategori ya. Kalau yang ngelarang bahkan sampai seperti ibu itu bilang dikasih apa? CCTV ya atau kamera di atas untuk mengawasi ya. Kalau kita sholat seperti sholat biasa itu kan ketahuan tuh, iya nggak? Iya. Itu kan ketara banget ya posisinya. Kalau ibu tadi kan dia bilang sholat di belakang kamera, mana kameranya itu nggak ngelihat ya, nggak istilahnya mungkin kalau di situ pos sholatnya di pojok, itu kan kamera tuh, iya nggak ada yang hadap sini kan? saya nggak soalnya kamera Bukan gitu. saya itu di lemari persis jadi ini lemari yang di ruangan gitu iya di situ rumah jadi kelihatan semua ruangan sini Semua kelihatan ya. kelihatan kamar tuh di bawah kameranya saya makanya di atas kalau melakukan di atas kasur Oh di atas kasur, nggak kelihatan. Tegur nggak? Maksudnya waktu lagi sholat pernah ditegur nggak sama majikan? Kamu jangan sholat, nggak boleh sholat. ya gitu. pernah nggak boleh paisan gitu berarti kan dia tidak mengizinkan saya Tapi sebenarnya kita tuh boleh melawan loh. Paisan tuh kan harus wajib kan. keyakinan sendiri ya nah, makanya kadang kalau ada majikan ya nunggu majikan pergi tapi udah kebablasan betul sampai kadang Udah lewat ya. iya Kalau bisa maksudnya pintar-pintar kita lah. Kalau bisa tuh harus pokoknya. ya sih iya Betul. tapi kan kamar itu Biar ada kamera curi-curi
waktu Iya sih, memang kadang curi-curi waktu, malah kadang kayak di dapur kan lebih nggak kelihatan. Pintu masuk yang mau pintu masuk ke sini nggak ada kamera kan? Yang Iya, mau keluar blok. paling ke situ, iya ke Paling dapur. ke situ. Mm-mm. Seperti itu. Jadi sebenarnya cara itu banyak, tinggal kita mau cari atau enggak. Bahkan tadi saya mau bilangin tuh, kalau yang seluruh ruangan ada kameranya, Iya. sehingga nggak ada satu tempat pun yang nggak kena kamera dalam rumah itu, misalkan. Kecuali kamar mandi kan nggak boleh sholat. Iya. Ya. Kita dilarang sholat dalam kamar mandi atau apa WC ya. Oh. Nah, itu sholatnya jangan sholat seperti biasa, Bu. Karena ini masuk ke kategori darurat. Silakan sholat sambil duduk. Ya paling di atas kasur itu paling duduk. Ya, sholat sambil duduk. Karena kalau kita sholat sambil berdiri di ruangan utama, itu kan ketara tuh, ya, kelihatan. Takutnya kan efeknya berbahaya. Misalkan sampai di terminate kontraknya, atau misalkan disuruh bayar fine, fine itu denda, ya kan, sampai setengah gaji misalkan, kan itu merugikan ya. Nah, Islam itu bukanlah agama yang menyusahkan, sehingga kalau tidak bisa sholat sambil berdiri seperti biasa, maka sholatlah sambil duduk sembunyi misalkan, yang nggak kelihatan sama kamera, maka itu insya Allah dimaafkan ya, asalkan melaksanakan sholat. Karena sholat itu standar, Bu. Ibaratkan gini, ibu punya komunitas misalkan, kita punya nih komunitas apa Pak? Coba sebut komunitas apa yang ada di sini. Majelis aja. Oke lah, komunitas pengajian atau komunitas majelis. Ada nggak, Bu, syarat-syarat minimal jadi anggota? Misalkan iuran setahun sekali $100 Hongkong misalnya. Kan ada standar minimalnya itu, harus ikut pengajian, ya nggak? Ada standarnya. Jadi kalau misalkan nggak ikut pengajian berarti bukan anggota. Begitulah Islam. Kita sudah berikrar asyhadu an la ilaha illallah, standarnya itu sholat. Standar minimalnya sholat. Ibu nggak bisa sedekah, ya nggak apa-apa. Tapi kalau nggak bisa sholat, bukan berarti nggak bisa itu karena haid ya, bukan. Memang nggak mau sholat. Nah itu sudah merusak standar. Jadi standar minimalnya itu sholat. Bisa dipahami, Bu, ya. Jadi kalau memang nggak bisa tepat waktu, ya udah pas jam 6.43 misalkan, nggak bisa melaksanakan sholat di awal waktu, ya sholat ketika masih ada waktunya. Kalau ternyata sudah berusaha untuk melaksanakan sholat di dalam waktunya tapi nggak bisa juga karena sibuk dan lain sebagainya luar biasa, ya sholatlah dikala bisa. Atau misalkan ketiduran, misalkan bangun jam 9 pagi, sholatlah dikala bangun. Ya. Bisa dipahami ya? Seperti itu. Sehingga tidak ada alasan tidak sholat, kecuali haid dan nifas. Bagi perempuan, laki-laki tidak ada alasan. Kalau tidak bisa sholat berdiri, sholat duduk. Kalau sholat duduk nggak bisa, sholat sambil berbaring atau tidur, bukan tidur ini ya, berbaring ya. bukan tidur. Kalau tidak bisa sholat sambil berbaring, maka sholat pakai isyarat, isyarat mata, kaki seperti itu. Kalau tidak bisa sholat pakai isyarat, maka disolat. Benar, artinya sudah Meninggal. Kalau kata anak misalnya meninggoy, sudah meninggoy kata anak-anak di Indonesia. Seperti itu. Jadi itu standar minimal kita orang beriman itu adalah sholat. Sholat. Kemudian yang kedua, tadi ya,